dan menjadi juara di Somasi Close the Door Deddy Corbuzier. Buset. Iya, kurang tepi jurang. Deddy Corbuzier tuh suka yang tepi jurang. Iya. Dibedah lagi, dirombak lagi, begitu-gitu. Kayaknya lebih cocok Ipul Parker. Cuma di podcast nih yang membongkar nama seorang Ipul Parker. Kayak ini apa sih namanya? Reaksinya kayak nemuin nama pahlawan. Bertemu lagi di iPodcast. Tangan dong. Acara Aduh. iPodcast. iPodcast ini I-nya apa sih? I-nya itu sebuah inisial seorang nama seseorang. Oh, Tokoh yang paling fenomenal. Buset. Paling ganteng lah sejagat raya. Bapak-bapak narsis berarti ya? Iya. Ih, pakai nama inisial nama sendiri berarti ya. Aneh banget podcast. Iya kan. iPodcast, tapi bintang tamunya juga Ipul Parker. Ipul Parker, tepuk tangan dong. Waduh. Aneh banget. Ini komika paling the best, luar biasa, idola kita semua ini. Buset, Bapak berlebihan, Pak. Yang telah menorehkan namanya. Buset. Di juara Somasi. Wih, juara hoki itu. Juara hoki. Hoki bukan. Di Somasi. Waduh, kiprahnya udah luar biasa dah. Biasa aja sebenarnya, biasa aja. Cuman Bapak aja yang terlalu berlebihan. Saya pengangguran intinya. Pengangguran tapi kalau aset di mana-mana luar biasa. Nah, iya. Iya. Kagak ada aset-asetan udah. Waduh, pokoknya Karawang bangga nih sosok yang satu ini. Ketua stand up comedy Stand Up Indo Karawang. Tepuk tangan lagi dong. Tepuk tangan mulu aja. Acara tepuk tangan. Acara tepuk tangan. Bentar lagi kita tepuk pramuka nih. Iya. Banyak tepuk tangan. Iya. Aduh. Terima kasih banget nih udah hadir di sini nih. Ipul Parker nih. Makasih udah undang saya di channel yang subscribernya udah berapa ini? Ini baru 6 juta sekian. Buset. Target kita target kita ya ngalahin itu Mr. Beast. Mr. Beast. Iya, sama Mr. Beast. Waduh. Mau ngalahin Mr. Beast lagu-lagu. Nah, ini berarti nama Ipul Parker ini berasal dari mana ini? Kenapa bisa dinamakan dengan Ipul Parker? Oh, jadi sebenarnya itu Ipul Parker tuh plesetan dari kerjaan saya dulu. Wih. Mewan. Jadi saya tuh dulu kerjanya jadi tukang parkir. Wih. Jadi materi-materi stand up juga ya tentang parkiran. Makanya orang tuh tahu saya tuh, oh Ipul yang mana? Ipul yang tukang parkir. Wih, saya malu dong dikenal sama orang tuh gara-gara ya Ipul parkiran gitu. Makanya diplesetin Ipul Parker. Ipul parkir gitu. Iya, sebenarnya Ipul parkir. Orang tuh pahamnya itu. Orang kebanyakan ada ya buat anak-anak komunitas doang yang tahu. Iya. Ipul Parker tuh dari mana gitu. Ya dari parkir. Itu tuh nama parkir sebenarnya. Gara-gara tukang parkir dulunya. Tapi nama ini menjadi nama panggung yang mengangkat seorang Ipul Parker. Ipul Parker. Enggak juga sih, enggak ngangkat-ngangkat juga, biasa aja itu. Iya, pantas teman saya juga ada Ipul. Iya. Sering nongkrongnya di portal, namanya Ipul Portal. Gak begitu juga sih. Terus yang hobi masak Ipul masak gitu. Enggak juga. Wah. Lebih keren, biar keren aja sih. Iya. Walaupun namanya tuh
kata orang lucu bertabrakan katanya. Mm. Dari Ipul ke nama Inggris gitu. Iya. Parker. Orang tuh ngiranya saya ngefans ke Spider-Man. Spider-Man. Peter Parker kan. Peter Parker. Padahal ya itu dari Alan parkiran. Walker. Iya. Iya. Begitu-gitu. Iya. Orang tuh taunya dari situlah, dari Spider-Man. Oh, orang iya. ngiranya. Tapi pengaruh nama ini juga sangat sangat apa ya, orang bisa mengenalnya dari nama aja udah bisa strike gitu, bisa Ipul Parker. Iya. Sebenarnya dulu tuh namanya bukan nama sih, bukan nama panggung, tapi dulu tuh pas awal-awal stand up namanya tuh IG. IG Ipul Gunawan. Ipul Gunawan. Iya, dari disingkat Iya. doang IG. IGE gitu. IGE. Orang ngiranya Instagram. Iya, disangkanya Instagram. Karena ada yang namanya Ipul juga di komunitas tuh. Oh iya. Makanya biar gimana caranya biar beda gitu. IG aja IG gitu. Ternyata IG nggak bawa hoki. Iya. Tapi setelah Ipul Parker, Buset. Gokil udah. Itu tuh nama Ipul Parker tuh dibikin sama anak-anak. Bukan saya Bang Iya. Wih, kalau namanya itu dari fans atau orang banyak lah ya, khalayak ramai nih yang menjadikan itu suatu nama yang dari seseorang ya, itu yang berarti orang memanggil, wih ini yang nama yang tepat. Buset. Iya. Jadi karena materi juga balik lagi ke materi. Materinya parkiran. Terus ditanya sama abang-abangan. Sama ada senior Bang Lepi. Iya. Ditanya harus punya nama panggung nih anak-anak. Iya. Akhirnya ya udah tuh namanya siapa, Ipul Parkir. Iya. Ipul Parkir agak kurang keren. Iya. Terus sama admin stand up waktu itu Sandi. Iya. Adminnya diganti Ipul Parker. Wih. Nah, makanya kayaknya lebih cocok Ipul Parker. Cuma di podcast nih yang membongkar nama seorang Ipul Parker. Buset. Kayak ini apa sih namanya? Reaksinya kayak nemuin nama pahlawan. Buset dah. Cuma nama pengangguran doang dibongkar. Nama pengangguran Mas, ini Mas, biasa aja. Nah, tapi inilah nama yang mengangkat sampai menjadi sosok yang luar biasa menurut saya. Ini idolanya Pala Ipul Parker nih menonton nih jutaan orang nih. Buset, jutaan orang kagak ada. Followers Instagram saya aja cuma 600 juta. Iya, nanti setelah tampil di podcast. Habis di podcast. Iya, 6 juta. Anjay. Langsung centang biru dong. Iya. Buset. Beli. Jangan dong. Murni harus. Iya, murni ini. Wah, ini sosok idola kita semua ini. Sosok idola. Nah, berarti bicara seorang Ipul Parker dan sekarang menjadi ketua Stand Up Indo Karawang. Ya alhamdulillah sih. Bukan alhamdulillah ini dijerumusin sama anak-anak. Sebenarnya nggak mau juga. Jadi Ya berarti dong dipercaya nih sama teman-teman semua nih. Iya. Ya kalau dipercaya ya alhamdulillah. Tapi Iya. bukan ya karena dijorongin aja sama anak-anak gitu. Makanya mau nggak mau lah. Ya udah dah, ayo syarat doang aja. Ternyata banyak tuntutan. Seorang ketua ya pasti tingkat kocaknya juga guling-guling. Pokoknya kalau ini udah seorang Ipul Parker udah naik stand up, udah ngakak dari awal sampai akhir, udah guling-guling, salto bisa. Mas terlalu berlebihan Mas. Terlalu berlebihan, podcast ini terlalu berlebihan. Agak naikin Bang Ipul. Oke, siap. Ini udah naikin banget nih. Nanti muka saya gak kelihatan. Ini udah jelas banget suaranya. Nah, berarti sejak kapan ini berkiprah atau sejak kapan nih awal mula seneng stand up atau mengenal stand up? Saya tuh seneng stand up karena ada di lingkungan orang-orang yang suka bercanda.
Suka bercanda dulu. Iya, Terus zaman SMP tuh ada guru poli saya itu ternyata tukang lawak. Guru apa? Guru poli. Guru olahraga, guru poli. Iya. Guru poli itu tukang lawak. Jadi ke bawah tuh humor-humornya. Widih. Pas di zaman SMA ditawarin pas perpisahan tuh SMA perpisahan kakak kelas. Katanya Ipul suruh stand up katanya. Padahal nggak tahu nih stand up kayak gimana. Oh, waktu itu emang belum tahu stand up tuh. Iya. Katanya stand up tuh ya orang aja sendiri ngelucu katanya. Gimana caranya kan susah. Ternyata pas ditonton ada. Waktu itu tuh kebetulan kalau nggak salah Suci 4. Suci 4 mah ini ya Jawin. Iya, Dodit Mulyanto. Itu tuh baru begini stand up ya gitu. Baru kayaknya bisa. Iya. Tapi nggak tahu nih komunitasnya di mana gitu. Karena kurang informasi juga dan. Ya akhirnya nyari-nyari tuh ketemunya tuh 2018. Elah bujung. Udah lulus malah. Udah lulus 2018. Baru ketemu, saya nonton open mic-nya stand up Karawang tuh. Nonton doang tuh 2017 apa 2018 ya nonton doang. Selama 1 tahun jadi penonton. Gak pernah berani saya pengen naik gitu. Berarti ini nih untuk para komika-komika nih ya yang mungkin sekarang masih merintis atau masih ya senang lah untuk sekedar bercanda-bercandaan tapi yang emang ternyata berawalnya ya setahun jadi penonton itu. Belum berani nih belum berani buat naik open mic tuh belum berani. Belum berani. Terus akhirnya ya masa mau jadi penonton terus gitu. Akhirnya beraniin lah buat naik dan tidak lucu. Ya malu pertama. Iya. Pertama. Susah bikin materi bener. Bikin stand up, bikin orang ketawa tuh susah. Ya, jadi belajar tuh setelah mau deket sama komunitas stand up Karawangnya sama abang-abangannya COVID. Ya COVID. Jadi iya berarti gombud atau open mic dibatasi pada saat itu. Dan ternyata open mic kemana-mana juga tetap gak lucu. Saya ke Cikampek tuh pernah. Dulu ada stand up Cikampek gitu. Open mic di Cikampek tetap gak lucu. Open mic di Karawang tetap gak lucu. Susah lah pokoknya. Sekarang kan jegar-jeger. Proses kayaknya lama itu. Lama banget itu. Berarti ada tahapan, ada proses yang emang dijalaninya emang ini ya. Iya. Ya nggak mudah ya, lumayan ya. Saya tuh dibilang waktu itu kayaknya jadi penonton aja paling rajin datang. Setiap seminggu sekali itu pasti saya datang. Kalau mau ada di poster mau enggak pasti saya datang. Setiap malam Senin dulu tuh. Ini emang loyalitas excitednya terhadap stand up comedy ini suka banget sama stand up. Suka banget sama stand up comedy itu dari dulu ya. Makanya baru bisa gabung. Nyoba nggak lucu terus. Terus dihalang COVID tuh. COVID pas gebrakan setelah COVID. Nah di situ baru mental udah bukan mulai. Bukan mental sih sebenarnya. Apa? Jadi awal-awal 2021 apa 2022 tuh. Awal-awal tuh anak-anak yang sekarang lama-lama tuh ketemunya bareng ternyata. Di hari itu. Soalnya dulu stand up Karawang buka kayak link WhatsApp. Nanti buat siapa aja bisa masuk ke situ. Nah di situ yang rame banget. Stand up tuh ternyata nggak harus ngelucu. Jujur aja. Nah di situ baru saya nemuin enaknya tuh. Ternyata jujur aja orang bisa ketawa. Terus ngapain selama ini nulis-nulis capek-capek kayaknya. Iya. Dibikin lucu lah, gini lah. Penting mah tulus aja. Nanti juga nanti juga ketemu sendiri ya. Ketemu sendiri. Punchline-punchline-nya. Iya, dibantuin lah. Sama dibantuin juga sama senior-senior yang lain. Tapi berarti berawal dari penikmat stand up. Stand up. Tapi kalau nonton itu emang ngakak gitu ya, maksudnya
Iya. Ketawa tuh. Ya lucu karena Iya, udah ngerti juga stand up kan. Jadi benar-benar menikmati. Iya. Jadi penonton tuh jadi menikmati. Menikmati, waduh. Seru lah pokoknya. Berarti yang cekakak cekikik di stand up dulunya ini seorang Ipul Parker nih. Penonton. Iya penonton. Penonton yang cekakak cekikik ya kan. Jangan-jangan baru ngebrojol aja bukan nangis nih. udah ketawa. Sama aja. Bayi semua nangis. Malah kalau nggak nangis itu berarti ada sesuatu. Prematur. Bahaya. Tapi jangan salah, sekarang ya yang tadinya seorang hanya penikmat stand up komedi, ya stand up Indo Karawang ya dulu ya stand up setiap open mic datang dan lain sebagainya. Sekarang waduh, setiap omongannya punchline. Buset. Enggak. Sekarang pengangguran saya, Mas. Pengangguran. Stand up gak ada duitnya. Udah mendingan udah kerja paling bener udah. Di Kerawang mah. Di Kerawang udah paling bener kerja di pabrik udah. Udah paling bener itu. Jangan stand up dah susah. Sekarang boleh ngomong begini, coba lihat. Paling 2 bulan ke depan namanya udah ngehit ini. Enggak. Saya udah pelatihan satpam kemarin udah saya mau jadi satpam aja udah dah. Diem dah. Iya ganti jadi Ipul satpam. Udah kemarin saya udah pelatihan Mas. Waduh, jadi ketua peleton berarti ini. Udah lah, mending jadi satpam SD udah. Tapi kalau saya setiap nonton nih ya open mic, kalau ya seorang Ipul Parker nih yang udah MC-nya ngebuka, waduh, saya kalau pernah ngelihat kalau di Suci kan Pak De Indro bilangnya apa? Kompor gas. Ini seorang Ipul Parker ditambahin Rinai. merek kompor ya. Itu sebenarnya plesetan mainan anak-anak. Iya. Buat Pak De Indro kan biasanya kalau lucu banget kompor gas dari gua. Iya. Kalau saya Rinai. Makanya sama anak-anak ditambahin kuantum. Tambah-tambahin lah. Pokoknya kalau MC-nya seorang Ipul Parker udah cekakak cekik guling-guling udah. Buset. Terlalu berlebihan Mas. Nah, berarti tadi sejak kapan ya berarti di 2018 berani untuk naik tuh 2018. Oh, itu baru berani naiknya saat ini sebelumnya baru nonton aja. Doang. Setahun ada kali nonton, datang doang ngelihat open mic. Iya. Orang-orang ternyata nggak lucu. Ini antar komunitasnya sama penontonnya ini lebih setiaan penontonnya zaman dulu nih. Iya, pada nggak rajin. Dulu tuh senior tuh datangnya telat-telat, ngaret-ngaret. Ya sekarang juga sama. Sama sekarang juga pada ngaret. Cuman kalau dulu tuh ya kayaknya udah kebentuk aja gitu. Orang-orang terpilih gitu. Dari seleksi kayaknya. Kan biasanya kalau datang ke komunitas anak baru dicuekin gitu. Katanya emang begitu tradisinya. Iya. Tapi emang di mana-mana biasanya mungkin gitu. Kita kerja pun awal-awal anak baru mah. Iya, namanya anak baru ya. Iya. Begitu dulu tuh. Nggak disangka sekarang sudah memimpin stand up Indo Karawang. Memimpin saya dijorokin itu Mas. Berarti secara kiprah nih udah tampil dan menjadi juara di Somasi Close the Door Deddy Corbuzier. Buset. Biasa aja sih sebenarnya. Juara Somasi tuh saya pikir bakal ngepek ya. Wah setelah Deddy Corbuzier videonya naik gitu bakal banyak kerja, banyak job, banyak panggung. Ternyata tidak juga. Hadiahnya mungkin gede, waktu itu 10 juta ya. 10 juta. Dulu nih, kalau sekarang udah 12,5 ya. 12,5 sekarang. Iya. Habis itu seminggu Belum temen-temen ya komunitas ya pada ikut. Iya. Ikut.
Itu habis duitnya pakai dibikin WC. Soalnya anak-anak kalau main ke rumah kan pada ngeluh, pengen berak di mana. Gak ada WC. Alhamdulillah dikasih rezeki kan itu tuh. Alhamdulillah. Langsung bikin WC lah. Buset, pada berak di WC somasi. Iya. Kalau pada main. Iya biar pada latihan lu sebelum manggung lu latihan dulu di WC gitu. Iya. Buset itu WC somasi itu. Bisa jadi materi itu. Materinya ada di dalam WC. Orang kalau misalkan mau datang ke rumah ya harus nyobain WC somasi. Oh gitu. Iya. Harus berak pokoknya. Kalau datang ke rumah harus berak aja. Kalau pengen nyobain duit somasi mana gitu ya datang ke rumah berak. Baru bisa nyobain. Ngomong-ngomong berak jadi lapar. Buset. Langsung doyan kali. Aduh. Iya. Di somasi. Wih, juara. Wih. Hoki itu kayaknya. Tapi emang materinya pada saat itu emang jeger banget kan. Zaman capres ya waktu itu ya. Zaman pemilu. Zaman pemilu, presiden. Betul. Itu panas banget bikin materi dibantuin juga sama anak-anak. Ada beberapa materi dari anak-anak yang saya pakai juga ada. Oh gitu. Iya. Kan di audisi dulu tuh. Anak-anak di audisi ternyata yang dipilih saya. Nah, ada beberapa materi dari anak-anak juga yang bagus. Saya ambil. Tapi izin dulu kan, harus izin. Saya izin, materi ini boleh saya bawain nggak? Gitu. Materi ini boleh saya pakai nggak? Gitu. Bukan full materi sih sebenarnya. Ada yang dipakai punchline-nya doang, ada yang dipakai premisnya doang. Kayak Eko tuh, Eko ada yang materinya bukan materinya, punchline-nya saya pakai. Terus ada Iqbal yang premisnya saya pakai. Udah cuma segitu doang. Sisanya dibantuin sama anak-anak lain. Saya juga bikin materi juga soalnya. Nah, inilah pentingnya komunitas. Iya. Pokoknya harus gabung komunitas sih kalau suka sama seni stand up ini gitu. Harus gabung. Banyak ilmunya. Ternyata banyak membuat ilmunya. Stand up tuh ya ada teknisnya, ada caranya, ada triknya. Iya. Ya menurut saya juga di stand up tuh bukan cuman ya harus lucu doang gitu. Kan diajarin cara nulis, ya bikin kayak gini aja. Iya. Gimana sih? Ada tim kreatifnya nanti di belakang-belakang. Itu ada semua lah. Di stand up tuh diajarin semua. Gitu kan. Luar biasa. Berarti kiprah maksudnya untuk di somasi menentukan nih perwakilan dari Karawang untuk somasi seorang Ipul Parker itu pun hasil dari eliminasi teman-teman di komunitas. Iya berarti ini udah best of the best. Dipilihin. Jadi iya. dari komunitas tuh dikirimin 2 orang. 2 orang, saya sama Haidar. Waktu itu dikirimlah ke tim kreatifnya Deddy Kobuser. Tim kreatif diseleksi lagi, ternyata yang kepilih saya. Makanya saya disiapin tuh di situ materi-materinya gitu sama anak-anak dibantu lah. Apep juga dibantu sama anak-anak juga dibantu. Iya. Jadi kalau dalam komunitas stand up itu ada yang namanya kombun. Nah kombun. Itulah ini ya. Dibantuin dibedah bikin materi gitu. Yang layak dan tidak layak atau penambahan dan lain sebagainya. Iya, bener. Kurang bahaya katanya. Iya. Kurang tepi jurang. Iya, kurang tepi jurang. Deddy Kobuser tuh suka yang tepi jurang. Iya. Dibedah lagi, dirombak lagi, begitu-gitu. Pada saat itu kan ngebahas pengangguran di Karawang. Ngebahas Prabowo, Anies Baswedan. Kalau ngebahas pemilu ya, politik. Kalau ngebahas pengangguran Apep, lebih ke Apep. Kalau saya ngebahas karena efek Apep diserang calo. Iya. Nah iya yang calo. Iya saya bahas calo. Di Kerawang. Bisa kalau calo di Kerawang edan-edan banyak banget. Iya. Saya aja hampir ditipu 4.500.000 anjir. Bujet. Nih calo. Yang nipu nih yang nonton nih. Balikin. Emang orang-orang goblok tuh yang pakai calo. Udahlah, orang goblok itu. Saya juga termasuk goblok. Orang-orang pakai calo. Tapi nggak balik duitnya akhirnya. Iya. Diusahain juga susah. Susah Pak.
Nah, mending udah mending jadi calo dah, udah. Iya, pabrik. Ipul operator bisa loh. Ipul operator bisa diganti. Waduh. Nah, pada saat di somasi ini ya berarti perwakilan Karawang, stand up Indo Karawang ini penampilan yang kedua ya, yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya, undangan yang kedua kalinya. Yang pertama kan Apep. Apep tuh lawan Cikarang sama Depok. Wih, padahal itu Cikarang Depok. Kalau lihat ini ya, itu orang yang banyolannya nih, omongan Betawinya ya, dapat banget. Wih, berarti keren luar biasa. Apep tuh lawan Cikarang sama Depok. Kalau saya tuh lawan Tangerang sama Jakpus. Wih, Jakarta Pusat. Komunitas-komunitas yang sering tampil juga yang awalnya juga Jiper, denger nama komunitasnya. Iya, lawannya. Iya. Tangerang sama Jakpus, Jiper juga sebenarnya. Cuman ya udahlah, nating tulus. Di komunitas juga nggak ada yang ngejagoin saya buat jadi juara. Gak ada yang ekspektasi saya bakal juara. Iya, nggak ada yang yakin, Ipul Parker pasti juara nih. Iya, beda anak-anak tuh responnya beda. Kudunya kalau ada perwakilan support dulu, masalah menang kalah mau bodo amat, yang penting ayo ini dulu aja, yakin. Nggak ada yang yakin. Kayak ada beberapa mungkin, cuman kayaknya sih lebih ke ragu lah untuk juara. Yang penting mah tampil maksimal aja udah. Berharap juara mah ya nanti belakangan gitu. Beda sama Apep. Kalau Apep tuh kayak udah yakin nih anak-anak tuh Apep bakal juara. Beda. Udah yakin Apep bakal juara nih. Bener kan juara. Iya, juara. Nah, saya yang udah nggak punya beban nih dari komunitas juga nggak ada yang berharap saya menjadi juara. Makanya ya udahlah. Tulus-tulus aja tampil stand up-nya. Ternyata juara. Buset, diumumin di grup. Iya. Tuh Ipul juara. Meledak tuh. Gak ada yang percaya. Lah, yakin. Serius, jangan pada bercanda. Iya. Buset. Begitu, Bang. Segitunya. Di-share kan ke grup Ipul juara, katanya Ipul juara. Ipul pecah. Iya. Wah, yang bener katanya. Wah, yang bener. Gak ada yang percaya, suwe. Nah, terus setelah emang diumumkan juara, teman-teman awal-awal mungkin karena belum tayang ya. Itu berapa sih durasinya dari tampil sampai seminggu. somasi itu tuh seminggu apa 2 minggu gitu? Oh, jadi teknisnya gitu ya? Iya. Maksudnya di somasi itu tappingnya sekarang nih tayangnya minggu depan. Jadi teman-teman yang di komunitas taunya pas hari itu tampil Ipul menang. Iya. Itu karena memang belum ditampilin di ini. Iya, belum. Iya, belum. Di YouTube. Belum ditayangin di YouTube kan. Makanya siapa yang juara? Siapa yang juara? Ipul. Gitu. Udah rame lah di grup gitu. Padahal awalnya nggak percaya. Awalnya anak-anak pada nggak percaya. Ya akhirnya kan tayang videonya. Uangnya cair. Uangnya cair juga cepet. 2 hari apa sehari gitu. Oh, langsung habis maksudnya. Langsung. Enggak, kalau habisnya mah ya 2 minggu lah. Habisnya 2 minggu. Suwe banget itu. Tapi seru juga. Itu pengalaman paling berharga. Iya, sepertinya komika juga kalau tampil di somasi ya suatu kebanggaan juga ya. Iya. Ada apa sih namanya? Ya dari efek itu tuh banyak dikenal orang gitu. Efek tampil di situ. Betul. Mau juara, malah ada beberapa komik yang ngomong katanya di somasi mah nggak apa-apa nggak juara. Yang penting viral. Oh gitu. Iya. Yang penting pernah masuk ada tayang di somasi. Terus viral. Videonya itu yang paling penting. Gitu. Sebenarnya iya. Yang lain tuh berpikirnya kayak gitu ada beberapa. Tapi seorang Ipul Parker tampil di somasi dan meraih kemenangan atau juara.
meledak itu Karawang. Saya nggak tahu, Pak. Iya. Tadinya tuh pas diumuminnya, wah kayaknya bukan saya nih juaranya nih. Tapi anak-anak yang di sebelah nih, lu juaranya lu katanya. Iya, udah yakin tuh. Kan Walaupun dilihat kelihatan dari monitor ya. Oh, gitu. Dari monitor ya tim kreatifnya. Ketahuan tuh siapa yang jadi juaranya kan. Anak-anak lu juara atau dari Jawa gitu. Pas disebut juaranya dari Karawang. Ipul Parker. Saya ikut tepuk tangan, Bang. Saya juga nggak tahu bahwa itu saya yang juara gitu. Saya ikut tepuk tangan. Iya, ada di videonya. Iya. Ada di videonya pas saya tepuk tangan tuh. Iya. Kayak orang lain gitu ya, dipanggil. Masih nggak nyangka lah bisa juara itu di situ. Itu sih juara yang paling. Tapi pada saat Ipul Parker nih pas menang juara ya, langsung kan yang anak-anak tuh stand up Indo Karawang ya langsung pada ini. Waktu Apep kayaknya enggak ya? Waktu Apep tuh enggak. Harusnya tuh naik juga. Harusnya naik. Tapi pas yang kedua nih yang di Ipul tuh langsung ayo mana komunitas, ayo komunitas Karawangnya. Langsung pada maju. Nah, waktu yang ketiga juga Bang Lepi ya. Iya, Bang Lepi itu. Lepi yang komunitasnya cuma 2 tuh yang ikut dampingin. Itu karena emang nggak ikut atau gimana? Bukan. Jadi itu tuh jumlah penontonnya dibatasi lagi. Tadinya kan 5 orang. 5 orang tuh boleh anak stand up tuh bawa 5 orang. Kalau sekarang cuma 3 orang. Oh, jadi komunitas tuh hanya boleh. Bang Levi juga sama istrinya, jadi bertiga pas. Jadi nggak boleh masuk kalau misalnya lebih. Karena penonton di sananya juga udah banyak. Enggak. Apa jumlah kursi? Kayaknya karena tempatnya aja. Tempat. Terus tim kreatifnya juga kan banyak. Pada nonton. Banyak. Gitu. Waduh, berarti ini perlu ini juga nih bahwa seorang Ipul Parker adalah juara somasi. Itu stand up Indo. Itu udah setahun yang lalu ya. Iya. Videonya sudah setahun yang lalu. Tapi nama ini akan selalu melekat pada seorang mudah-mudahan Ipul Parker. Iya.